Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang ada di sana yang saat ini sedang menonton video kami. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini saya akan memaparkan 3 materi tentang akuntansi sektor publik, di mana pematerinya adalah saya sendiri, Kevin Ananta Centauri. Halo. Namun sebelum itu kita lihat iklan ini terlebih dahulu. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini, silahkan subscribe, follow, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Nah, ini dia 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, analisis investasi publik. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam usaha merealisasikan tujuan, maka diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi, informasi, dan pengambilan keputusan. Memotivasi orang-orang dalam organisasi dan penilaian terhadap suatu organisasi. Adapun sistem pengendalian manajemen didukung beberapa perangkat lain, yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua manajemen sumber daya, yang ketiga faktor lingkungan. Adapun tipe-tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama preventive control atau pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Pengendalian yang kedua, operational control atau pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah diterapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Dan yang ketiga, yaitu pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berasal tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi berhubungan dengan struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimis sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Ada pula struktur pengendalian manajemen. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban antara lain, yaitu yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja dalam organisasi. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Goal congruence merupakan keselarasan antara tindakan-tindakan individu guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas karyawan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan koefisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo,
pada tahun 2019 dalam bukunya halaman 46, pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya dimiliki berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, contohnya Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input, expenses, dan output revenue dalam suatu moneter. Yang keempat, investment center atau pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang dinamakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Nah, contohnya Departemen Riset atau Pengembangan dan Balitbank. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom up budgeting atau participative budgeting. Nah, ada 6 fungsi Departemen Penganggaran. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Yang ketiga, membantu mengkomunikasi anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dengan membuat rekomendasi kepada budgeting dan manajer pusat penanggung-jawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan yang dimana untuk manajer pusat pertanggungjawaban itu sendiri. Yang keenam, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Kemudian proses pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen dapat dilakukan secara formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen pun dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal congruence. Goal congruence dipengaruhi pengendalian formal dan informal. Oke, yang selanjutnya, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu saluran komunikasi formal, di mana ada strategi formulation, strategi planning, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Proses perumusan strategi seperti pada bagan yang saya telah tampilkan ini. Di sini ada analisis eksternal dan analisis internal yang akan berubah menjadi opportunity dan threat dan strength dan weakness. Kemudian membentuk penyelesaian kompetensi, lalu membentuk strategi. Kemudian ada model perumusan strategi pada organisasi sektor publik seperti yang ada di layar YouTube Anda. Kemudian perencanaan strategi. Seperti ini kita bisa lihat, inilah perumusan-perumusannya. Oke, selanjutnya manfaat perencanaan strategi bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi lain: memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif, memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal, efektif, dan efisien, pelaksanaan tindakan jangka pendek, memahami strategi organisasi secara lebih jelas, dan yang terakhir memperkecil rentang alternatif strategi.
Mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Perlu dilakukan restrukturisasi dengan reorganisasi, institutional reform, agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Penganggaran adalah tahap paling dominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik, di mana perbedaan utama penganggaran sektor publik dengan swasta adalah adanya pengaruh politik. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerja berfungsi sebagai alat pengendalian. Pengendalian melalui penilaian kinerja dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Mekanisme kompensasi tersebut penting untuk memberikan dorongan dan motivasi untuk mencapai tujuan. Reward atau penghargaan adalah sebagai insentif positif atas pencapaian tujuan. Punishment atau hukuman adalah sebagai insentif negatif jika tujuan tidak tercapai. Reward dapat berupa finansial maupun non-finansial seperti psychological reward dan social reward. Finansial, kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Non-finansial itu seperti promosi jabatan, penambahan tanggung jawab, dan kepercayaan dan pengakuan. Mekanisme pemberian hukuman diperlukan dalam kondisi tertentu, namun orientasi penilaian kerja hendaknya lebih diarahkan pada pemberian penghargaan. Oke, mungkin hanya ini materi pertama. Kita kembali ke 3 materi yang tadi, dan saya akan langsung masuk ke materi kedua, yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan akuntansi dana. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Akuntansi anggaran. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban. Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Akuntansi anggaran, terdapat masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dengan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada 2 masalah, yaitu level agregasi dan yang kedua logika dari akuntansi anggaran. Selanjutnya, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Tujuan utama dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui beberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Kemudian mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Artinya transaksi tidak diakui pada saat pengeluaran kas atau pada saat faktur dikirimkan, tetapi transaksi diakui pada saat pesanan dibuat. Lebih berfokus pada pesanan yang telah dibuat, sisi beban, biaya, dan pengeluaran. Kemudian akuntansi dana. Sumber daya keuangan untuk organisasi nirlaba atau institusi pemerintah mempunyai keterbatasan penggunaan. Dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan
aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dan dari pihak eksternal, pembatasan eksternal dan pembatasan internal. Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi sektor publik membuat dana-dana funds dalam sistem akuntansinya. Pemasukan organisasi sektor publik diklasifikasi ke dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Sistem dana ini merupakan alat kontrol. Dana adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana itu terdapat kesatuan akun sendiri yang terdiri atas aset atau aktiva, kewajiban dan ekuitas dana. Nah, akuntansi dana yang seperti ini ya rumusnya. Kita bisa lihat akuntansi dana. Persamaan akuntansi bisnis yaitu aset sama dengan liabilitas tambah owners equity, di mana owners equity yaitu menunjukkan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang sahamnya. Sedangkan persamaan akuntansi sektor publik, aset sama dengan liabilitas tambah fund balance. Fund balance atau saldo dana sama dengan net asset atau aset bersih. Saldo dana tidak menunjukkan kepemilikan siapapun. Itu bedanya antara persamaan akuntansi bisnis dan persamaan akuntansi sektor publik. Jenis-jenis dana. Yang pertama yaitu expendable governmental funds, dana yang berasal dari pajak, biaya dan sumber-sumber lain untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis. Dana yang dikeluarkan tidak memiliki kepastian akan diremburs atau dibayar oleh pengguna output aktivitas. Contohnya penanggulangan bencana alam. Yang kedua, non-expendable atau proprietary funds, dana yang berasal dan dipergunakan untuk aktivitas yang bersifat bisnis. Dana ini disebut juga revolving fund karena peran pemerintah hanya pada kontribusi dana awal, kemudian diharapkan dana tersebut akan berputar melalui pembayaran atau customer change. Ya, maaf kalau ada salah kata dalam bahasa Inggris. Contohnya penyediaan air bersih, PDAM. Oke, selanjutnya basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa terjadi diakui, seperti basis akrual dan basis kas. Yang kedua, fokus pengukuran menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Dan yang ketiga, keduanya saling berhubungan. Kemudian basis akuntansi, basis kas atau kas basic. Pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Harus kesini kayaknya deh. Ya. Kemudian basis akrual atau akrual basis, dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karenanya, transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi yang diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Sistem pencatatan yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomis dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Double entry, sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Ada yang tahu? Silahkan komen di video ini. Dan yang ketiga, triple entry.
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oh, selesai. Ya, kita kembali ke 3 materi tadi lagi. Jadi kita masuk ke materi yang terakhir. Materi ketiga kita adalah analisis investasi publik. Analisis investasi sektor publik. Program investasi publik. Investasi publik digunakan untuk pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, antara lain memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang, dan mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Nah, seperti ini golongannya: investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru. Aspek layanan investasi. Ya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek sosial dan budaya, dan yang ketiga adalah ada aspek ekonomi dan finansial. Yang keempat ada aspek distribusi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik, yaitu tingkat diskonto, inflasi, risiko dan ketidakpastian, dan capital rationing. Investasi dalam sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, yaitu deposit berjangka waktu 3-12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua, pembelian surat utang negara dan pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian SBI. Kedua, investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini dibagi menjadi dua juga menurut sifatnya, permanen dan non permanen. Oke, selanjutnya pengukuran dan metode penilaian investasi. Pengukuran investasi. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. Kedua, pengukuran investasi untuk beberapa jenis investasi. Yang pertama, investasi pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Yang kedua, investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif. Yang ketiga yaitu metode penilaian investasi. Terbagi juga menjadi 3, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih. Pengakuan hasil investasi.
Pada penilaian investasi dengan memperhatikan metode biaya, terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi. Yang pertama, apabila hasil investasi yang diberikan berupa cash dividen, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambahan kas dan pendapatan hasil investasi. Yang kedua, apabila hasil investasi akan dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi. Dengan demikian, secara otomatis jumlah yang diinvestasikan investasi permanen juga akan bertambah. Pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk pencapaian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian penyajian dan pengungkapan investasi. Penyajian investasi dalam laporan keuangan. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset ancak di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun non permanen. Kedua, pengungkapan investasi terbagi tiga. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis investasi permanen dan non permanen. Yang ketiga dan yang terakhir perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu identifikasi kebutuhan investasi, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang dilaksanakan, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah, dan yang terakhir memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu yang pertama metode penelitian, metode penilaian investasi tradisional, dan metode aliran kas yang didiskontokan atau discounted cash flow atau DCF. Selanjutnya analisis investasi, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Analisis biaya manfaat dikembangkan sebagai alat untuk membangun kriteria terhadap penilaian investasi sektor publik, termasuk di sini manfaat sosial bersih yang diperoleh dari investasi. Yang kedua, analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya yang manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, selesai. Mungkin hanya ini pemaparan 3 materi yang saya jelaskan dari tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke. Kita next dong. Iya. Begitu memang kalau
sudah lama, ya wajar lah. Oke, dari saya mungkin hanya itu. Kalau ada salah-salah kata yang tadi saya salah sebut, mohon dimaafkan. Kita hanya manusia biasa, yang sempurna hanya yang di atas. Apresiasi dari saya, silakan dengar instrumen lagu ini. Lagunya bagus. Sambil mendengar, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.